Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, anak-anakku yang banggakan, anak-anakku yang soleh dan solehah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran Bapak yaitu pendidikan agama Islam, yang mana di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala, mapel pendidikan agama Islam kelas 8 semester 2. Oke. Selanjutnya kita akan membahas materi kita pada hari ini. Yang pertama, beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari pondasi keimanan seorang muslim. Iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman keempat. 1. Makna iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Iman secara bahasa berarti percaya. Dan iman menurut istilah artinya mempercayai dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dalam perbuatan. Pengertian Rasul secara bahasa berasal dari kata arsalah yang artinya mengutus. Rasul secara istilah yaitu manusia pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu atau ajaran tersebut kepada umatnya. Dengan demikian, iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala artinya meyakini dan membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang bertugas mengajak umat meninggalkan sifat-sifat jahiliyah menuju kebenaran. Ada 4 prinsip dalam mempercayai atau beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Yang mana prinsip yang pertama ialah beriman bahwa risalah mereka benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kedua, mengimani Rasul yang telah diberitahukan kepada kita namanya. Yang ketiga, membenarkan berita mereka yang sahih. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita. Yang kedua, dalil nakli beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Yang pertama dijelaskan dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 285 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Artinya, Rasul Muhammad telah beriman kepada Al-Quran dan diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Yang kedua,
dijelaskan dalam surah Al-Imran surat ketiga ayat 164 yang berbunyi لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين, yang artinya sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ketiga, C. Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 15. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصديقون. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. 3. Tugas Rasul Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul dengan misi dan tugas tertentu, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Artinya, para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran surah Al-An'am ayat 48. Ayat tersebut dijelaskan bahwa tugas para rasul Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Kabar gembira tersebut yaitu surga sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman. Adapun makna peringatan pada ayat tersebut yaitu neraka yang akan menjadi balasan bagi orang-orang kafir yang mendustakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, para rasul Allah Subhanahu wa taala memiliki tugas sebagai berikut. A. Menyampaikan ajaran tauhid kepada umat dengan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Menjelaskan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang mudah difahami oleh kaumnya. C. Menyampaikan berita gaib seperti adanya malaikat, surga dan neraka. D. Menjelaskan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. E. Mengarahkan manusia pada aturan hidup yang benar. F. Mengajak manusia untuk memiliki moral yang baik atau menjadi suri teladan bagi manusia. G. Mendorong manusia giat dan gigih dalam upaya mencapai kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. H.
mengajak manusia untuk mengendalikan hawa nafsu, memperbaiki akhlak mulia. Selanjutnya yaitu yang keempat, bagian yang keempat, sifat-sifat Rasulullah Subhanahu wa taala, yang mana sifat-sifat ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, sifat wajib. Rasul itu mempunyai 4 sifat wajib. Yang pertama, siddiq, yang artinya benar. Kedua, amanah, dipercaya atau dapat dipercaya. 3, tabligh, menyampaikan. 4, fatonah, yaitu yang berarti cerdas. Yang kedua, sifat mustahil. Sini Rasul juga mempunyai 4 sifat mustahil. Yang pertama, kadzib, yaitu dalam artinya berbohong atau dusta. 2, khianat, tidak dapat dipercaya. 3, kitman, menyembunyikan. 4, balada, dalam artian bodoh. Yang terakhir, Rasul juga mempunyai sifat jaiz, yang mana sifat jaiz ini merupakan sifat yang layaknya dimiliki oleh manusia biasa, seperti rasa lapar, haus, ngantuk, dan lain sebagainya, yang mempunyai sifat seperti manusia. Cukup sampai sekian penjelasan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi